Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang 12 prinsip kimia hijau. 1. Mencegah limbah, yaitu bagaimana kemampuan kimiawan untuk merancang ulang transformasi kimia untuk meminimalkan produksi limbah berbahaya merupakan langkah pertama yang penting dalam mencegah polusi. Dengan mencegah generasi sampah, kita meminimalkan bahaya untuk berhubungan dengan limbah, transportasi, penyimpanan, dan perawatan. 2. Memaksimalkan atom ekonomi. Ekonomi atom adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Barrios dan dari Stanford University yang mengevaluasi efisiensi transformasi kimia. Mirip dengan perhitungan hasil, ekonomi atom merupakan rasio dari total massa atom dalam produk yang diinginkan dengan massa total atom pada reaktan. Memilih transformasi yang menggabungkan sebagian besar bahwa awal ke dalam produk lebih efisien dan meminimalkan limbah. 3. Desain sintetis kimia yang kurang berbahaya. Metode sintetis seharusnya didesain untuk menggunakan dan menghasilkan zat yang memiliki kadar sekecil mungkin atau bahkan tidak beracun terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menggunakan reagen kurang berbahaya bila memungkinkan dan proses desain yang tidak menghasilkan produk sampingan berbahaya. 4. Desain produk kimia yang aman. Produk kimia seharusnya didesain untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan dengan meminimalisir toksitas sifat beracun mereka. 5. Gunakan pelarut atau kondisi reaksi yang aman. Maksimalkan mungkin diupayakan untuk tidak menggunakan zat tambahan, misalnya pelarut, agen pemisah, dan lain-lain. Penggunaan pelarut biasanya mencegah ke produk limbah. Oleh karena itu, penurunan pelarut atau bahkan penghapusan total pelarut akan lebih baik dalam kasus di mana pelarut diperlukan. Hendaknya perlu diperhatikan penggunaan pelarut yang cukup aman. 6. Meningkatkan efisien energi. Kebutuhan energi dalam proses kimia harus diakui berdampak pada lingkungan dan ekonomi dan harus diminimalkan. Jika mungkin, metode sintesis dan penemuan harus dirancang untuk suhu dan tekanan ruang sehingga biaya energi yang berkaitan dengan suhu dan tekanan ekstrim dapat diminimalkan. 7. Gunakan bahan baku terbarukan. Bila memungkinkan, transportasi kimia harus dirancang untuk memanfaatkan bahan baku yang terbarukan. Contoh, bahan baku terbarukan termasuk produk pertanian atau limbah dari proses lainnya. Contoh, bahan baku di plating termasuk bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, atau batu bara. 8. Hindari penggunaan kimia derivatisasi yang tidak perlu atau penggunaan kelompok, blocking, proteksi atau deproteksi, modifikasi sementara proses fisika atau proses kimia harus dikurangi atau dihindari jika mungkin karena langkah-langkah seperti ini membutuhkan reagen tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Transportasi sintetik yang lebih selektif akan menghilangkan atau mengurangi kebutuhan untuk proteksi gugus fungsi. Selain itu, urutan sintetis alternatif dapat menghilangkan kebutuhan untuk mengubah gugus fungsi dengan ada gugus fungsi lain yang lebih sintesis. 9. Gunakan katalis secara stoikiometri. Katalis dengan selektivitas yang tinggi memang lebih unggul dalam reaksi. Katalis dapat
memainkan beberapa peran dalam proses transformasi, antara lain dapat meninggalkan selektivitas reaksi, mengurangi suhu transformasi, meningkatkan tingkat konversi produk, dan mengurangi limbah reagen karena mereka tidak dikonsumsi selama reaksi. Dengan mengurangi suhu, kita dapat menghemat energi dan berpotensi menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. 10. Desain produk yang terdegradasi. Produk kimia yang seharusnya didesain hingga pada akhir fungsinya nanti mereka dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya ketika mereka dilepaskan ke lingkungan. Disinilah arti pentingnya sintesis material sehari-hari yang biodegradable, misalnya biopolimer, plastik, ramah lingkungan. 11. Analisis real time untuk mencegah polusi. Selalu penting untuk memonitor kemajuan reaksi untuk mengetahui kapan reaksi selesai atau untuk mendeteksi munculnya produk samping yang tidak diinginkan. Bila kemungkinan, metodologi analitis harus dikembangkan dan digunakan untuk kemungkinan untuk real time pemantauan pada proses dan kontrol untuk meminimalkan pembentukan zat berbahaya. 12. Minimalkan potensi kecelakaan. Salah satu cara untuk meminimalkan potensi kecelakaan kimia adalah memilih reaksi dan pelarut yang memperkecil potensi ledakan, kebakaran, dan kecelakaan yang tak disengaja. Resiko yang terkait dengan jenis kecelakaan ini kadang-kadang dapat dikurangi dengan mengubah bentuk atau padat, cair atau gas untuk komposisi dari regen. Dewasa ini sudah banyak sekali penelitian yang mengarah atau berbasis pada aspek keberlangsungan. Sebagai contoh, misalnya usaha untuk menemukan energi terbarukan, antara lain energi surya, energi bahan bakar yang berbasis hidrogen, biogas, termasuk proses penyimpanannya jangka panjang dan seterusnya. Penggunaan green solvent, green katalis, termasuk di dalamnya biokatalis atau yang reusable dan recycle. Mekanisme sintetis yang dirancang ramah lingkungan, begitu pula upaya memaksimalkan atau bermanfaatkan kembali limbah sebagai bahan baku bermanfaat di masa depan adalah merupakan usaha-usaha para ilmuwan untuk terwujudnya bumi yang hijau. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum